Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin ibadallah, ittaqullaha ta'ala fa inna bittaqwallahi wa qawlu wa arsadahu ila khairil umuri wa dunyahu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Hadirin kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah saat yang sangat dilakukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Orang menyebutnya dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Hari di mana terdapat dua peristiwa yang selalu dijunjung umat Islam semua. Ibadah haji bagi mereka yang puasa dan ibadah kurban dengan sebagian besar bagi swasta. Sudah semestinya kita menyambut datangnya Idul Adha dengan kalbu tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beriring suara zikir, takbir, tahlil dan tahmid yang bergema terus berkumandang hingga hari tasyrik paripurna. Sudah sepatutnya Idul Adha diselami dengan renungan jernih dan bersahaja yang membawa pikiran kita pada keteladanan Ibrahim alaihissalam yang berwibawa. Sudah seharusnya bulan Idul Adha ini dihadapi dengan jiwa suci lagi tak ternoda yang mengantar diri kita pada keputusan pengorbanan atas Ismail sang putra. Merayakan Idul Adha setiap tahun bukan menjadikannya rutinitas ritual tanpa makna. Mengulangannya setiap 10 Zulhijjah bukan membuatnya sekadar urusan unta atau domba. Menampakinya setiap bulan besar bukan membawanya pada nostalgia haji belaka. Namun Idul Adha merupakan nampak kilas tentang jejak hamba Allah yang mulia, pribadi-pribadi dekat terutama. Ibrahim adalah ayah teladan yang kasih sayang dan hidup sederhana. Sahabat hidupnya budaya Islam melawan penguasa dan Namrud yang tuna rasa, menentang kebodohan umatnya yang tuna susila, berluka-luka membara dari Mesopotamia karena terusir oleh raja di kuasa. Bersimpang jalan dari orang tuanya sang ekstro berhala, terdampar di Mesir hingga akhirnya bersandar di padang kandus dahaga. Di puncak kenabiannya, Ibrahim adalah manusia biasa, menjadi reka dan tak berduka. Dengan penuh asa teriring doa kepada Yang Maha Kuasa, Robbi habli minas-sholihin, anugerah putra yang dijaga membuatnya bahagia. Meski akhirnya dengan rela dan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, dinasib putra utama diminta kembali oleh sang punya. Itulah kurban sebagai wujud takwa kepada sang Maharaja. Hajar adalah wanita setia dan perkasa yang merupakan putri raja dan kehadirannya laksana tirta atau syahaga. Dialah yang memberikan Ibrahim asa dan menghadiahinya putra tercinta. Tatkala Ibrahim dalam kembara di jalan dakwah risalah agama, ia meninggalkan garwa dan putranya dalam nestapa di tengah gunung Sahara. Tiada bekal, barang dan harta, hanya ikhlas dan ridho di dalam dada. Hajar bersusah payah menjaga sang putra dari segala mara bahaya, berlari antara Safa dan Marwah demi seteguk tirta. Karena terik matahari di tengah Sahara, hanya fata morgana yang ia jumpa. Berkat Allah yang Maha Pencipta,
menebur Zam-Zam yang luar biasa. Ismail sang putra selalu ditimang dan dipelihara. Baru genap dia dewasa, Allah Ta'ala memintanya pula melalui mimpi pada suatu malam panjang seolah tak bermuara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhabuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai umur berusaha bersama-sama Ibrahim, dan Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat 102. Perintah Allah yang sedemikian rupa kepada Ibrahim sang ayahanda agar ananda disembelih dan dikurbankan kepadanya disampaikannya dengan hati sedih dan penuh duka. Tak disangka dan tak dinyana pula. Ismail sang putra menyambutnya dengan bahagia dan tiada pura-pura. Sembari membesarkan hati sang ayahanda, Ismail berdoa, semoga Allah memasukkannya ke dalam golongan hambanya yang sabar lagi menerima. Sangat nyata bahwa teladan Ibrahim sekeluarga dengan karakternya yang kuat dan bersahaja telah menjadi pintu bagi jaminan Allah yang terbuka, telah membawa Makkah Al-Mukarramah dan negeri-negeri sekitarnya menjadi negeri aman, tentram dan sejahtera. Ini berkat kemampuannya membina generasi yang berkarakter hanifah muslimah. Sudah seyogianya kita yang selalu memperingati perjalanan Ibrahim dan keluarganya yang tergambar dalam keseluruhan proses ibadah haji dan Idul Adha agar mengikuti jejak-jejak mereka yang luhur dan mulia. Apalagi saat ini di mana bangsa Indonesia terus didera nestapa karena keterbelakangan moral dan tumbuhan spiritual yang luar biasa. Pembangunan memang terus berjalan, namun hanya dinikmati segelintir manusia kaya, namun menjadi jiwa papa dan berlaku lebih buruk dari perompak yang tega rasa. Karena mereka merampok kekayaan negara atas nama kekuasaan yang tuna norma dan dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang mereka cipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah rahimakumullah, ini saatnya kita merenung dan bercermin semua. Apakah cita-cita luhur menjadi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 sudah mendekati realitas yang kasat mata? Karena itu ada baiknya kita membaca kembali hadis berikut yang penuh makna. Ad-dunya bustanun tazayyana bi khamsati asya, ilmul ulama wa adlul umara wa amanatul tujjar wa ibadatul abdi wa nasihatul muqtaribin. Dunia, negara atau masyarakat itu ibarat kebun yang indah apabila dihiasi 5 pilar yang menopangnya: ilmu para ulama, keadilan umara atau pemimpin, amanat para pengusaha, ibadah rakyat, dan kejujuran karyawan atau pegawainya. Ulama adalah sebutan terhormat bagi manusia dengan ilmu sedalam samudra. Kaum cendekiawan, ilmuwan, para ahli, pakar, dan kaum terpelajar itulah mereka, para pewaris para nabi yang utama. Nabi Muhammad SAW telah membuktikan secara nyata bahwa dengan ilmu, Iqra dan Nur beliau berhasil membina masyarakat durjana yang asal kufur wa nifaqo, sangat kufur dan nifaq, menjadi masyarakat utama. Khairul ummah bagi umat manusia di alam semesta. Para ulama ibarat pelita yang senantiasa menerangi jalan hidup khalayak manusia dengan pendekatan ilmiah yang berkuah dan berwibawa. Para pemimpin yang adil adalah mereka yang punya kuasa, yang dengan kebenaran dan kearifan dapat menempatkan segalanya pada tempat yang sesuai aturan dan hukum agama, juga hukum positif yang ada. Keadilan ditegakkan karena kecintaannya kepada kebenaran yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka menunjukkan rasa kasih sayang terhadap kaum du'afa dan golongan mustadafin dari banyak kalangan rakyat jelata.
Pengusaha dan pedagang yang amanah ialah orang-orang yang terpercaya, memikul tanggung jawab memelihara hubungan baik dengan langganannya, tidak menipu dan merugikan mereka demi profit belaka. Rakyat atau kaum awam yang taat beribadah dan berdoa, ibadah menjadikan mereka hidup dalam ketenangan dan ketentraman jiwa. Insya Allah segala sesuatu berjalan dengan lancar dan penuh bahagia. Para pegawai dan karyawan yang jujur mengabdi pada negara, mereka adalah orang-orang yang lurus, tekun dan disiplin menjalankan tugasnya, serta memberikan pelayanan yang ikhlas dan tulus kepada masyarakat seluruhnya. Dengan karakter ini, mereka mendapat membangun perasaan satu saudara, persahabatan dan ukhuwah antara pemerintah dengan rakyat jelata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 5 syarat atau pilar berdiri bagi tegaknya bangsa dan negara sejahtera. Namun apa mau dikata, rupanya kita sedang menderita sindrom kelangkaan pilar bangsa yang berakhlak mulia. 5 pilar itu kini hampir di bibir jurang yang menganga, karena bangsa ini tidak belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah ada. Kita tergoda nafsu syaitan yang selalu menandingi karakter utama 5 pilar di muka dengan kebusukan di sebelahnya yang sangat nyata. Faja'a iblis bi khamsati aqlamin wa qamaha bi jaddi hadhil khamsah. Lalu datanglah iblis dari golongan jin maupun manusia dengan membawa 5 panji kebejatan, kemudian dipancangkannya di sebelah karakter utama yang 5. Faja'a bil hasadi wa fazahu bi jaddi ini. Iblis datang dengan panji kedengkian, lalu dipancangkannya di samping ilmu ulama. Faja'a bil jawri wa fazahu bi jaddi adil. Iblis datang dengan panji kezaliman, lalu dipancangkannya di sebelah keadilan para pemalih. Faja'a bil khiyanati wa fazahu bi jaddi amanah. Iblis datang dengan panji khianat, lalu dipancangkannya di sisi amanah. Faja'a bil riya'i wa fazahu bi jaddi ibadah. Iblis datang dengan membawa panji riya, lalu dipanjangkannya di samping ibadah. Faja'a bil ghusli wa fazahu bi jaddi nasiha. Dan iblis datang dengan panji kepalsuan, lalu dipancangkannya di sebelah kejujuran. Setelah kaum iblis mengetahui bahwa Muhammad SAW telah tiba dan umat telah dibangun, maka mereka merasa tidak sanggup lagi menggoda manusia. Akan tetapi pemimpin iblis bertanya kepada anak buahnya, apakah mereka menyukai dunia? Kemudian pasukan iblis menjawab, mereka memang sangat menyukai dunia, kemarin akan harta benda. Lalu pemimpin iblis berkata, ma'ubali alla ya'buduna al-awthana wa innama a'budu alaihi wa a'budu bithalati akhdul mali min ghairi haqqihi wa infaqihi bi ghairi haqqihi wa imsakihi an ghairi haqqihi. Aku tak peduli apakah mereka tidak lagi menyembah berhala, masih ada jalan lain menggoda manusia. Aku akan mendatangi mereka baik di waktu pagi maupun senja dan menggoda mereka dengan 3 cara. Pertama, aku menggoda mereka agar mengambil harta dengan cara yang tidak hak. Yang kedua, aku menggoda mereka agar mendapatkan harta di jalan yang tidak hak. Dan aku menggoda mereka agar menahan harta mereka pada tempat yang tidak hak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setan, apakah dari kalangan jin maupun manusia, adalah media dan perantara. Godaan itu sendiri sesungguhnya datang dari hasrat dan nafsu angkara. Kesenangan akan gelimang harta dan limpahan materi tiada terhingga, karena keliru menempatkan kebutuhan dan keinginan yang sesungguhnya berbeda. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang jika tak terpenuhi membuat manusia binasa. Keinginan ialah segala sesuatu yang diangankan melebihi apa yang biasa lagi sahaja. Ulama dari sejauh dan ilmuwan yang tergoda hasrat dunia rela melacurkan argumentasi, dalil dan bahkan fatwa agama, apakah untuk kepentingan orang lain atau dirinya semata. Jika kebenaran dimanipulasi dengan keasikan memamerkan ilmu mereka, melacurkan teori dan justifikasi untuk kepentingan pemegang dana. Melegitimasi kebijakan para pemegang kuasa yang adikuna ilmu bukan untuk menerangi jalan hidup manusia dan membela yang sengsara, namun lebih karena didorong oleh kedengkian antara sesama
atau dirangsang nafsu serakah, menjilat penguasa demi kedudukan dan gila harta. Para pemimpin negara yang pengaruh kuasa tergoda oleh naluri riba yang liar dan asusila. Para eksekutif yang menjabat di ranah pemerintahan negara dengan luasnya merompak uang negara yang ditarik dari pajak warga negara. Pikirannya selalu dipenuhi kecaman kebut dunia. Hari ini aku makan apa, besok aku makan siapa. Itulah makhluk bernama ultra omnivora. Daging dilahap, ketumbuhan dikemus, barang segala rupa tak berjual. Tanpa malu, tiada ragu, yang penting enak dirasa. Perutnya buncit dijadi harta yang penista, meskipun harus mengorbankan sesama dan tak peduli pada kaum bapa. Yang perutnya buncit karena hampa dan dahaga, kecuali irama keroncong berubah udara yang menggerong dalam yang kian perang. Para legislatif yang mengatasnamakan wakil rakyat jelata, sibuk dengan upaya memperdagangkan dukungan dan suara, membangun koalisi dengan partai-partai berdasar muka yang tak ribu berganti-ganti topeng dan salwa rupa. Mereka tak peduli pada ideologi yang berbeda, yang penting langgeng kuasa dan selaksa ganda. Mereka yang membuat undang-undang, merumuskan aturan dan anggaran segala rupa demi memperdaya bangsa yang telah memberi mereka mandat berkuasa, menolak dari jerat pidana perilaku bujana menjadi maklar-maklar proyek besar yang berangkat dana, jual beli posisi, tawar-menawar jabatan pada mereka yang ingin masuk di karang kuasa. Para yudikatif yang menjaga hukum dan undang-undang negara terlibat kong-kali-kong dengan eksekutif legislatif yang berperilaku rahwana, menjual dan mengambil putusan untuk klaim yang sedang kurang menghadapi penjara, mengubah tuntutan untuk membebaskan tersangka, memberikan hukuman demi melindungi terdakwa, bahkan menugaskan hukuman akibat alfa yang disengaja dengan kompensasi upeti dan harta benda. Di tangan mereka hukum yang berlaku bagi yang miskin dan papa yang tertatih-tatih mengais keadilan sebab tak mampu membayar acara. Bujuk rayu kuasa harta dan berjuta harta telah melumpuhkan mentalitas dan etos kerja para pedagang dan pengusaha. Mereka berupaya menurut laba dengan menghalalkan segala cara, menjemput profit dengan memeras konsumen yang lemah dan diam seribu bahasa, memanipulasi substansi dan jumlah barang serta jasa, mengurangi takaran serta mencurangi neraca, asalkan keuntungan yang didapat berlipat ganda. Gemerlap duniawi juga telah membius rakyat jelata, hatinya mengganggu pada tuntukan benda dan pikirannya dipenuhi kecampur limang harta. Demi mendapatkan semua itu, mereka menjadi manusia alfa, bergumul dosa karena suka menjilat atasan secara terbuka, menyokong para si punya kuasa agar lancar semua usaha, mudah diprovokasi untuk melakukan tindakan nista. Kekerasan sering terjadi meski terhadap sesama tetangga dan sanak saudara. Tawuran sudah bukan lagi wacana dan merebak kemana-mana. Bukan hanya dilakukan orang biasa, bahkan para pelajar juga mahasiswa. Ketulusan yang menjadi karakter mereka telah hilang di telan jebakan mangkara. Ketaatan dan kepatuhan pada norma agama dan norma susila sudah berganti dengan kesukaan pada dosa dan amuk masa. Berbuat suka-suka, mencuri, merampas, merampok, membunuh dan memperkosa, memperburuk suasana masyarakat dan bangsa. Cinta dan glamornya kehidupan dunia telah menjumuskan para pegawai dan karyawan dalam hubungan hina. Pengabdian kepada negara atau perusahaan tempat mereka bekerja makin lama ternoda oleh perbuatan indisipliner sedemikian rupa. Malas bekerja, suka berdaya-daya, namun gaji naik selalu dijaga. Sebab itu menjumuskan mereka pada tindakan penuh petaka, menggerogoti uang negara yang dipungut dari berjuta-juta warga negara. Kejujuran semakin menjadi barang langka, telah musnah dikubur oleh kepalsuan yang merajalela. Digambarkan dalam berita ada seorang siswa dan ibundanya tercinta mengadukan tindakan contek masal dan ujian nasional yang dilakukan secara terbuka, harus menerima cacian, makian, bahkan usiran dari para tetangga, para guru, kepala sekolah, makian, pendidik dan kepala dinas sebagai abdi negara telah melacurkan kehormatan dan martabat demi mengatur nilai para siswa. Hanya sedikit nilai ujian nasional, maka rusaklah harkat seluruh bangsa. Jamaah itu kurban yang didapat Allah SWT. Keperhatian
makin hari makin mendera seluruh lapisan warga. Menyaksikan cara berpikir 5 pilar bangsa yang disatu barang harta, melihat cara bersikap 5 pilar negara yang dijejali tumpukan harta, memandangi perilaku 5 pilar masyarakat yang penuh kemajuan dunia. Meski mereka jadi bangun secara fisik bangsa dan negara, hasilnya hanya fakta morgana penuh budaya. Laksana bangunan kuburan yang fisiknya megah dan bertahta, namun di dalamnya bersemayam tulang-tulang tak berkerangka, dan sisa-sisa tubuh yang tercabik dan menebar aroma busuk tiada tara. Asal qulubu min hadzal naba, kecintaan pada dunia, ketamakan pada harta, disinilah sumber segala tindak durjana. Hadis Abu Umamah. Lalu apa maknanya kita merayakan Idul Kurban atau Idul Adha? Bila setiap saat kita menyaksikan manusia yang makin langsa karena senantiasa terbius rayuan dunia, dan takut mati telah menjadi penyakit hati di kalangan Adam maupun Hawa. Saatnya kini kita mesti bercermin pada pengorbanan Ibrahim sekeluarga. Idul Adha menjadi bermakna bagi para ulama bila mereka berani berkurban dengan tidak menggunakan ilmunya untuk memperdaya, menebarkan kebencian di antara sesama melalui fatwa dan ilmu yang tidak bijaksana. Idul Adha dapat memberikan hikmah bagi para pemimpin negara bangsa jika mereka rendah hati dan berkurban dengan tidak berbuat aniaya, menjauhkan dari penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan prodi semata, mau dan mampu berlaku adil pada diri, keluarga, tetangga, dan semua warga, baik mereka yang kaya maupun papa, tanpa sedikit pun terbujuk oleh nafsu dan hawa. Idul Adha dapat menjadi berkah bagi para pedagang dan pengusaha, tatkala mereka terus berkurban dengan tidak menghaluskan takaran dan neraca, tidak memanipulasi dan menyembunyikan cacat barang dan jasa, dan menjalankan transaksi bisnis bukan untuk semata laba, namun membangun hubungan baik antara dua pihak dalam suasana rela dan sama suka. Idul Adha bisa melimpahkan anugerah bagi rakyat jelata ketika mereka mau berkurban dengan taat pada perintah dan menjauhi larangan agama, mematuhi undang-undang dan hukum negara demi keamanan, ketentraman dan kesejahteraan hidup bersama. Juga tidak pernah lupa senantiasa menyanjungkan doa untuk keselamatan para pemimpin dan semua warga negara. Akhirnya, Idul Adha juga menjadi arti bagi para pegawai dan abdi negara, manakala mereka rela berkorban dengan memberi pelayanan sepenuh jiwa, tidak pernah menunda tugas dan kewajiban kerja, tak pula memanfaatkan orang yang butuh untuk menambah belanja keluarga. Semua pengabdian dia jalani dan upah yang dia terima dengan lapang dada, meski hidup masih di bawah garis sejahtera, asalkan jiwa tetap kaya. Maka pantas kiranya jika Saudi Bay pernah berkata, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hamu dhahabat akhlaqu dhahabu. Suatu umat dikenal karena akhlaknya, ia langgeng selama akhlaknya masih setia, dan ketika akhlaknya telah tiada, maka umat itu pastilah akan binasa. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Idul Kurban yang kita jalani dan kita resapi dapat kita jalankan maknanya dan kita ikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Ismail dan keluarganya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin arsyadakumullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah. Wa qad muttaqun amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.